siapa yang diuntungkan dari kebohongan ini? Kalau yang diuntungkan adalah orang lain, itu namanya white lie. Sayang namanya nggak dibuat ya. Saya cukup lama hidup dengan orang yang sering berbohong dengan pasangannya karena menutup kesalahan gitu ya. Pertanyaannya, orang berbohong tuh bisa berubah nggak sih Pak Arfan gitu ya. Terus kemudian saya beberapa kali dibohongi dari nilai yang kecil hingga ratusan gitu. Nah, kalau saya proses hukum nanti anak-anak dan pasangannya makan apa? Nih berarti termasuk yang tadi tuh ya. Kalau saya tahu ada kebohongan mau besar mau kecil begitu, apa yang harus saya lakukan? Oke, kemudian juga ada smart listener yang mengatakan percaya itu mudah, yang tidak mudah itu dipercaya, katanya seperti itu. Oke, terima kasih untuk tanggapan dari Anda. Baik, silahkan Pak Arfan menanggapi sekaligus juga mungkin secara paralel nanti mencicil untuk menjawab pertanyaan. Kalau kita tahu ada kebohongan, bagaimana sikap kita? Silahkan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola. Baik, ini pertanyaannya bagus-bagus sekali nih Mbak Ola ya. Saya akan mulai dari pertanyaan Mbak Ola dulu tadi sebelum break nih. Mbak Ola tadi bertanya, kalau kita tahu orang itu bohong, apa yang harus kita lakukan? Nah ini, jawaban moralnya, jawaban idealnya itu adalah ya kasih tahu. Kan tugas kita adalah mengajak orang kepada kebaikan kan, gitu. Tapi masalahnya, saya sudah sering melakukan itu dan orang itu nggak happy. Akhirnya hubungan jadi rusak, gitu. Saya juga nggak mau itu. Jadi jawaban idealnya kasih tahu kalau dia melakukan kesalahan. Jawaban taktisnya, nah ini ya, jawaban taktisnya adalah ya lihat-lihat orangnya, gitu. Ya kalau kita sama klien, ya bohong itu kan sesuatu yang uncontrollable ya, dan itu kan urusan dia. Yang penting kan kita tidak jadi korban dia kan, seperti itu. Tapi masalah ini, project ini penting bagi saya gitu. Ini bisnisnya ini bakal panjang nih. Ya saya akan memilih untuk diam, Mbak. Tapi makanya dan ada banyak sekali orang yang memilih melakukan tindakan itu kan, dibohongin, tahu dibohongin, dan diam gitu, dan senyum. Kenapa? Karena kita masih berharap banyak dari orang ini gitu. Jadi dia diam dan senyum gitu. Tapi bohong itu akhirnya merusak kepercayaan orang ini di mata saya kan. Sebelumnya saya menganggap oh ini orang sangat bisa dipercaya, sangat amanah dan sebagainya. Setelah itu saya tidak melihat seperti itu, tapi masalahnya bisnis saya sama orang ini masih berharga bagi saya gitu. Jadi hati-hati teman-teman ya, kalau ada orang yang, kalau Anda bohong itu orang bisa menangkap kok sebenarnya gitu, karena Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan naluri, dengan keahlian-keahlian alamiah gitu ya, untuk bisa melihat tanda-tanda kebohongan. Ya, itu jawaban saya untuk pertanyaan Mbak Ola sebelum kita break tadi ya, Mbak Ola ya. Kemudian, nah ini ada yang mengatakan tadi, Ibu Lani daya ingat lemah. Gitu ya. Betul, karena kita akan selalu ingat-ingat, kemarin ngomong apa ya kita ya, gitu ya. Jadi ketika ada orang yang bertanya, kita selalu mengingat-ingat, kemarin saya ngomong apa ya? Jangan sampai omongan saya hari ini beda sama omongan saya yang kemarin. Nah, itu susah sekali loh. Kalau orang berbohong itu sulit sekali gitu untuk bisa konsisten dalam kebohongan gitu. Nah, kemudian berbohong untuk kebaikan orang lain. Nah, ini dia. Ketika kita berbohong, apakah ada yang namanya white lie? Ada. Tapi dengan catatan, jangan kemudian segala sesuatu dijustifikasi sebagai white lie. Nah, ketika kita mau berbohong, seandainya nih, dalam tanda petik mau berbohong, kita harus lihat. Ini untuk kepentingan siapa gitu. Siapa yang diuntungkan dari kebohongan ini? Kalau yang diuntungkan adalah orang lain, itu namanya white lie. Kalau yang diuntungkan adalah orang lain. Oke. Ya, misalnya anak saya datang ke saya, ya kemudian mengatakan bahwa kayaknya nih nilai-nilai saya semuanya jelek, misalnya gitu ya. Kemudian saya nggak bisa mengikuti pelajaran gitu ya. Nah, walaupun saya tahu itu benar, saya akan mengatakan yang sebaliknya gitu. Kenapa? Karena saya ingin menyemangati dia, karena saya tidak ingin dia jadi putus asa gitu. Jadi saya tetap mengatakan kamu bagus kok, ini bisa kok sebenarnya, walaupun saya tahu dia nggak bisa gitu. Ya, jadi ini kita harus selalu lihat, ini yang namanya white lie itu, yang untung itu orang lain gitu, bukan kita gitu. Yang untung itu orang lain gitu ya. Dan satu hal lagi juga, sesungguhnya tidak semua pertanyaan itu harus dijawab loh, Mbak Ola. Kan kita seringkali menyangka setiap pertanyaan harus dijawab kan.
Benar Ya, nggak Mbak Ola gitu? ya. Nah, karena setiap pertanyaan Setiap, harus dijawab, akhirnya saya bohong. padahal tidak semua pertanyaan perlu kita jawab begitu. Iya kan, misalnya ada orang yang bertanya, Mbak Ola umurnya berapa sekarang? Gitu. Oh, 17 Nah, Pak. Ya, ya. 17, iya. Kenapa Hmm, ngomongnya 17? Karena nggak kepingin diketahui kan umurnya kan, ya. Jadi akhirnya kita berbohong karena kita tidak ingin diketahui. Nah, padahal sebetulnya pertanyaan itu tidak perlu dijawab, gitu, ya. hmm, Jadi hmm, itu ada hmm. skillsnya, itu ada skillsnya. Salah satunya dengan kalau dalam bahasa Inggris gitu kita menanyakan, why do you want to know? Ketika ada orang yang nanya sesuatu yang kita nggak ingin jawab, why do you want to know gitu? Kenapa kamu ingin tahu gitu? Atau ya itu kita jawab dengan cara bercanda. Mbak Ola umurnya berapa? Hmm, hmm, hmm. Daripada menjawab, oh umur saya 30, misal begitu ya. Mending jawab, oh umur saya 17 gitu. Jadi orang tahu kita bercanda, itu nggak bohong. Itu orang juga tahu umurnya nggak 17 gitu. Iya, iya, iya. Daripada mengatakan, oh saya masih 30 loh, misal begitu. Itu kan berarti Ya. bohong. Gitu. Tapi sekali lagi, kita juga harus punya keterampilan nanti. Tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Termasuk ada orang yang menanyakan sesuatu yang sangat privacy mengenai saya nggak kepingin jawab, akhirnya saya bohong kan? Nah salah saya. Mestinya gimana? Misalnya saya mengatakan mau tahu aja, nah, Hmm, kamu mau tahu aja gitu. Saya tidak berbohong loh, tapi saya tidak menjawab gitu. Jadi ada skillsnya tuh, ada hmm. skillsnya untuk bisa melakukan itu. Tapi sekali lagi, kalaupun kita terpaksa berbohong, kita harus lihat yang namanya white lie itu, yang untung itu orang lain. Kalau untuk kepentingan kita itu bukan white lie namanya gitu, Mbak Ola. Hmm, hmm, hmm. Seperti Oke. itu. Baik, ini kalau kita mau panjangin ini masih terbuka ya. Iya, Sisi-sisi iya. mana yang kita mau gali, mau bahas begitu ya, smart listener ya. Kalau dalam dunia kedokteran tadi seperti yang Pak Arfan katakan, tidak semua juga akhirnya pertanyaan itu harus dijawab dengan gamblang ya. Ada semacam etika-etika kedokteran yang memang tidak Betul. memperbolehkan secara detail disampaikan. Walaupun ada keluarga tertentu yang diajak untuk misalkan dibukakan yang sesungguhnya begitu. Tetapi di ujung dari perbincangan kita pagi hari ini, Pak Arfan ya, how many lies ini kan untuk mengingatkan semacam Ya. refleksi kepada diri kita begitu ya. Sebenarnya kualitas hidup kita ini adalah atau kita ini sosok yang layak dipercaya nggak sih gitu. Nah, apa highlight atau poin pentingnya Pak Arfan supaya kita sendiri bisa percaya ya kepada diri sendiri ya bahwa kita ini layak untuk dipercaya baik diri maupun orang lain. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi kenapa kita bohong? Karena kita bersalah. Karena kita punya kesalahan. Karena kita nggak ngerjain PR. Karena kita tidak menunaikan janji kita, komitmen kita kepada siapapun, kepada atasan, kepada pasangan, kepada tim member, kepada klien. Kita tidak menunaikan itu. Itu yang membuat kita bohong. Gitu. Jadi kalau begitu, bagaimana caranya untuk supaya kita berhenti memberikan kebohongan? Lakukan yang baik. Kalau kita melakukan yang baik, kita melakukan yang sudah kita janjikan, kita nggak akan bohong. Yang ada malah mungkin pamer. Karena kita ingin diketahui, oh saya sudah melakukan ini, banyak sekali. Saya ingin ngasih tahu orang, kenapa? Karena saya baik. Jadi bohong itu menutupi sesuatu yang jelek sesungguhnya. Selama hidup kita masih berantakan, selama PR nggak kita lakukan, kita akan terus berbohong. Betapapun kita ingin jujur, kita akan kadang-kadang merasa terpaksa untuk berbohong supaya kelihatan baik di mata orang lain. Jadi ini sebuah refleksi ya kepada diri saya juga, kepada semua pendengar kita dimanapun Anda berada. Lakukan yang baik, lakukan yang benar, kerjakan PR Anda, tunaikan komitmen Anda. Kalau Anda sudah melakukan itu, Anda tidak perlu berbohong untuk kelihatan baik. Ya, Anda bahkan ingin pamer untuk kepada semua orang bahwa aku sudah melakukan yang aku janjikan. Itu Mbak Ola. Siap. Smart listener, mari kita rapi-rapihkan hidup kita ya. Mulai dari ruang depan, teras, ruang depan, ruang keluarga. Artinya ini sebuah analogi saja begitu. Kalau kita rapih, kita sangat ingin menunjukkan kerapihan kita. Tapi kalau kita berantakan, tentu kita berusaha untuk nutup-nutupin itu. Mudah-mudahan bisa memberikan insight kepada kita semuanya untuk menuju hidup yang lebih berkualitas dengan level happiness yang semakin tinggi.